Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ibu Rin Piskasari, guru IPA dari SMP Negeri 2 Bengkulu Utara. Setelah membahas materi tentang pembelahan sel dan organ reproduksi pria, kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas materi tentang organ reproduksi wanita. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang organ reproduksi wanita, oogenesis, siklus menstruasi, serta fertilisasi dan kehamilan. Sama halnya dengan organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita juga dibagi menjadi dua. Ada organ reproduksi eksternal atau luar dan organ reproduksi internal atau dalam. Organ reproduksi eksternal berupa celah atau vulva yang terdiri dari struktur seperti bibir yang disebut dengan labia. Kemudian ada tonjolan kecil yang dinamakan klitoris, jaringan lemak yang disebut dengan mons pubis, dan selaput darah atau himen. Organ reproduksi internal pada wanita digambarkan seperti gambar berikut ini. Bagian-bagiannya antara lain ada ovarium, ada oviduk atau tuba falopi, ada uterus, dan ada vagina. Ovarium disebut juga dengan indung telur, merupakan tempat untuk menghasilkan sel telur atau ovum melalui proses oogenesis. Ovarium pada wanita ada sepasang, ada di kiri dan ada di kanan. Pada tiap bulannya, ovarium masing-masing secara bergantian akan menghasilkan satu sel telur. Di ovarium juga dihasilkan hormon reproduksi wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, oviduk atau tuba falopi berupa saluran memanjang dari ovarium. Jumlahnya pun ada dua. Fungsinya adalah sebagai tempat fertilisasi yang akan menghasilkan zigot atau sel anak. Bagian pangkal tuba falopi bentuknya seperti tangan dan jari-jarinya yang disebut sebagai infundibulum dan fimbriae. Fungsinya adalah untuk menangkap sel telur saat dilepaskan. Organ berikutnya adalah uterus atau rahim. Ukurannya hanya sekitar 8 x 5 cm, tapi memiliki kemampuan untuk membesar saat terjadi kehamilan. Fungsinya adalah sebagai tempat perkembangan janin. Dinding rahim dinamakan endometrium. Nah, dinding rahim ini bisa robek dan menghasilkan darah saat terjadi proses menstruasi. Organ reproduksi terakhir adalah vagina. Letaknya berada paling bawah. Fungsinya adalah sebagai tempat keluarnya bayi saat dilahirkan. Di bagian atas vagina terdapat serviks atau leher rahim. Ada juga yang menyebutnya dengan mulut rahim. Proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium dikenal dengan nama oogenesis. Proses pembentukan ovum dimulai saat berada di dalam kandungan, lalu akan berhenti ketika kita dilahirkan dan akan dilanjutkan kembali saat kita mengalami masa pubertas. Prosesnya seperti ini. Saat janin, sel induk ovum yang disebut oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Proses ini terjadi saat bayi di kandungan sampai dilahirkan. Setelah bayi lahir, oogenesis akan berhenti sementara sampai masuk masa pubertas. Saat pubertas, proses oogenesis dilanjutkan kembali. Oosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk dua sel yang berbeda ukurannya. Sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, dan sel yang berukuran kecil dinamakan badan kutub pertama atau badan kutub primer. Lalu, oosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis 2 membentuk ootit dan badan kutub kedua atau badan kutub sekunder. Badan kutub pertama dan kedua akan hancur dan tidak berfungsi, sedangkan ootit akan berubah menjadi ovum atau sel telur. Dalam satu kali oogenesis hanya akan dihasilkan satu sel telur saja.
Ovum yang telah terbentuk selama proses oogenesis akan keluar menuju tuba falopi. Jika ovum bertemu dengan sperma, maka terjadilah fertilisasi. Maka akan terbentuk zigot. Fertilisasi atau pembuahan adalah peluburan sperma dan ovum atau masuknya sel sperma ke dalam ovum. Dari jutaan sperma, biasanya yang masuk ke dalam ovum hanya satu sel sperma saja. Jika ovum yang berada di tuba falopi tidak bertemu dengan sperma atau tidak terjadi proses fertilisasi, maka ovum akan bergerak menuju uterus dan merobek endometrium sehingga terjadilah menstruasi. Berikut merupakan fase-fase pada siklus menstruasi. Siklus menstruasi yang normal rata-rata 28 hari. Ada 4 fase selama siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi sekitar hari ke-1 sampai hari ke-5, ditandai dengan peluruhan dinding rahim. Di dalam ovarium mulai terbentuk calon sel telur yang dinamakan folikel primer. Hormon-hormon dalam tubuh wanita selama proses menstruasi cenderung merendah dari hormon FSH, LH, estrogen, dan juga progesteron. Fase praovulasi dimulai sekitar hari ke-6 sampai hari ke-13. Cirinya, dinding rahim yang tadinya luruh sedikit demi sedikit mulai terbentuk kembali. Di dalam ovarium, folikel primer berubah menjadi folikel sekunder sampai membentuk folikel de Graaff. Di dalam folikel de Graaff sudah ada ovum yang siap untuk dikeluarkan. Dibanding dengan LH, hormon FSH jumlahnya jauh lebih tinggi karena hormon FSH berperan penting untuk pembentukan folikel. Antara hormon estrogen dan progesteron yang lebih tinggi pada fase ini adalah hormon estrogen, karena hormon ini berperan untuk memunculkan ciri kelamin sekunder wanita. Misalnya, buah dada membesar, pinggul membesar, dan munculnya rambut di area tertentu. Selain itu, hormon estrogen juga untuk persiapan endometrium jika terjadi kehamilan. Masuk ke fase berikutnya, yaitu fase ovulasi. Fase ini berlangsung sangat cepat, sekitar di hari ke-14. Cirinya terjadi pelepasan ovum yang berasal dari folikel de Graaff keluar dari ovarium. Hormon LH melonjak pesat dan hormon FSH mulai menurun. Estrogen pun mulai menurun, tetapi progesteron mulai meningkat. 4 adalah pasca ovulasi, terjadi pada hari ke-15 sampai ke-28. Jadinya folikel de Graaff yang telah kehilangan ovum akan membentuk korpus luteum. Terbentuknya korpus luteum merangsang peningkatan hormon progesteron dan juga estrogen. Hormon progesteron dihasilkan paling banyak karena tugasnya untuk penebalan dinding rahim, persiapan jika terjadi kehamilan. Tetapi jika tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum akan mengkerut membentuk korpus albicans, sehingga fase menstruasi akan terulang kembali. Kita lanjut membahas tentang fertilisasi sampai kehamilan. Jika sperma dan ovum melebur menjadi satu, maka terjadilah proses fertilisasi dan terbentuklah zigot. Zigot akan membelah membentuk blastosit. Blastosit akan bergerak ke uterus dan akan menempel pada dinding uterus. Lama-kelamaan terbentuklah embrio yang akan terus berkembang menjadi janin yang sempurna. Selama masa kehamilan, tubuh wanita akan membentuk membran pembungkus embrio. Ada kantong kuning telur sebagai tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama embrio. Ada korion adalah membran terluar yang akan membentuk plasenta yang berguna untuk pertukaran gas, pemberian nutrisi untuk janin dari ibu. Amnion berisi cairan yang sering disebut sebagai air ketuban. Fungsinya untuk menjaga janin dari benturan. Terakhir ada allantois, yaitu tali pusar. Tali pusar ini adalah penghubung antara ibu dan janin.
sebagai jalan masuknya nutrisi, gas pernapasan, atau membuang sisa metabolisme dari janin. Padat ya pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.